Dikenal sebagai pemimpin daerah gaul, politisi lurus, dan arsitek berprestasi, tapi belakangan diterpa tuduhan dan masalah bertubi-tubi. Apa yang terjadi dengan Ridwan Kamil? Kang Emil sapaan akrabnya, dia bukan politisi biasa, arsitek lulusan UC Berkeley yang bikin monumen-monumen ikonik dari Museum Tsunami Aceh, Masjid 99 Kubah di Makassar, sampai terlibat di proyek Marina Bay Waterfront, Singapura. Karir politiknya mentereng, mulai dari wali kota Bandung yang gaul dan populer, terus naik jadi gubernur Jawa Barat. Namanya bahkan muncul di bursa Capres-Cawapres pemilu 2024. Tapi kini, satu persatu, kehidupan Ridwan Kamil mulai diuji. Dari tragedi pribadi kalah di Pilkada Jakarta meski dapat dukungan penuh, dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya, drama Lisa Mariana, dan terakhir, tuduhan kedekatan dengan Aura Kasih, hingga akhirnya digugat cerai oleh istri yang selama 29 tahun setia menemaninya. Kenapa orang yang digadang-gadang jadi kandidat pemimpin negeri ini jatuh terjerembab, falling from grace? Apa yang sebenarnya terjadi? Gua bahas lengkapnya di Room for Improvement. Sebelum jadi politisi, Ridwan Kamil adalah arsitek top lulusan ITB yang lanjut kuliah Master of Urban Design di University of California, Berkeley, Amerika. Hidupnya di masa muda nggak selalu mulus, guys. Dia melancong ke Amerika Serikat setelah lulus sebagai sarjana buat kerja di sebuah firma AS. Cuman bertahan 4 bulan, Kang Emil kena PHK tepat ketika Indonesia lagi krisis ekonomi. Tapi dia enggan nyerah dan pulang gitu aja ke Indo. Dalam sebuah kesempatan pada Maret 2022, Kang Emil sempat cerita soal perjuangan dia sebagai diaspora di Amerika. Dia kirim 100 lebih lamaran kerja ke perusahaan lain, dapat diskriminasi sebagai migran, dan wawancara demi wawancara dia lewati. Dia bahkan sempat berstatus pekerja ilegal sebagai tukang ukur bangunan karena visanya kadaluarsa. Di masa-masa sulit, Kang Emil dapat status warga miskin kota, dan di saat yang sama istrinya, Bu Atalia, sedang hamil 8 bulan anak pertama. Kesulitan di negeri Paman Sam perlahan terlewati hingga pada 2002 dia pulang ke Indonesia. Tahun 2004 dia mendirikan Urban, firma arsitektur bersama teman-temannya. Dan namanya mulai melambung tinggi. Karya-karya Ridwan Kamil ikonik banget. Beijing Finance Street yang modern, Museum Tsunami Aceh yang menyentuh, hingga Masjid Sheikh Ajlin di Gaza, Palestina. Berbagai desain gedung dan tata kota dapat penghargaan internasional. Urban sahabat penghargaan International BCI Asia Awards 3 tahun berturut-turut, 2008, 2009, 2010. Desain rumah botol di Bandung dapat BCI Green Award pada 2009. Tapi Ridwan Kamil nggak puas hanya sekedar bikin desain bangunan. Dia punya visi lebih besar, membangun kota dan peradabannya. 2013 dia maju jadi wali kota Bandung, diusung PKS dan Gerindra. Elektabilitasnya gila-gilaan, sehingga dari 8 pasangan calon, dia menang telak dengan 45,24% suara. Program-programnya terkesan wah, anak muda, gaul, banyak inovasi teknologi. Salah satunya Bandung Command Center, sistem kontrol kota berbasis teknologi dengan GPS tracking dan CCTV. Taman-taman tematik di mana-mana, alun-alun Bandung dirombak total jadi ruang publik yang cantik. Teras Cihamplas, jembatan pejalan kaki ikonik, aplikasi-aplikasi digital untuk pelayanan publik. Tapi yang perlu diakui, dia jago banget berkomunikasi. Ridwan Kamil adalah salah satu pemimpin daerah pertama yang paham betul kekuatan media sosial. Dia posting, dia balas komentar, dia terima pengaduan lewat Twitter dan Instagram. Dia jadi wali kota gaul yang dekat dengan rakyat lewat sosmed. Nama Ridwan Kamil meroket, dia bukan cuma wali kota, dia jadi selebriti. Dia bahkan jadi cameo di sinetron sampai film-film seperti Dilan 1990 dan 1991, Gara-gara Warisan, Teman Tapi Menikah, dan film-film lainnya. Semua mata tertuju padanya. Jalan karirnya sebagai politikus terlihat cerah ke depan, sampai RK naik ke level berikutnya. 2018, Ridwan Kamil maju jadi gubernur Jawa Barat, provinsi terpadat di Indonesia dengan 48 juta penduduk. Tantangan yang jauh lebih besar. Dengan popularitas yang begitu besar, ia menang lagi.
Kali ini dengan 32,54% suara ngalahin 3 kandidat lainnya. Sebagai Gubernur Jabar, dia terus berinovasi. Program transformasi digital Jabar Digital Service, Jabar Quick Response untuk pelayanan cepat, bus Rapid Transit Bandung, pembangunan infrastruktur di seluruh Jawa Barat. Image dekat dengan rakyat sekaligus gaul masih dia bawa ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di Jawa Barat. Sorotan lebih besar tertuju kepada Kang Emil. Saat akhir masa jabatannya pada 2023, ia mengklaim telah dapat lebih dari 300 penghargaan tingkat nasional maupun internasional selama menjabat Gubernur Jabar. Tapi di tengah tugas sebagai gubernur, Kang Emil dan keluarga menghadapi cobaan berat. 26 Mei 2022, Emeril Khan Mumtaz, anak sulung Ridwan Kamil yang biasa dipanggil Eril, hilang di Sungai Are, Bern, Swiss. 2 minggu kemudian, jenazah Eril ditemukan. Polisi Swiss bilang Eril tenggelam karena keadaan darurat saat berenang. Jenazah dibawa ke Indonesia, dimakamkan di Cimaung, Bandung, di samping masjid yang didesain Ridwan Kamil sendiri, Masjid Al-Mumtaz, yang artinya terbaik, diambil dari nama tengah Eril. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam yang tak akan pernah sembuh, tapi hidup harus terus berjalan, dan Ridwan Kamil harus kembali bekerja. Di akhir masa jabatan sebagai gubernur, langkah politik RK ditunggu-tunggu. 2022-2023, nama Ridwan Kamil muncul di semua survei Capres-Cawapres. Survei LSI April 2023, elektabilitas Cawapres 19,6% tertinggi. Survei Litbang Kompas Agustus 2023, 8,4%, posisi puncak. Survei Indikator Politik April 2023, 17,3%. Tapi Ridwan Kamil nggak jadi Capres atau Cawapres 2024. Dia gabung dengan Partai Golkar sebagai Wakil Ketua Umum dan tampaknya Tuhan berkehendak lain, hingga ia melepas ambisi ke puncak pimpinan tertinggi negara ini. Mungkin karena politik terlalu rumit, mungkin karena dia punya rencana lain. Dan ternyata rencana itu adalah Jakarta. Setelah masa jabatan sebagai Gubernur Jabar berakhir 2023, Ridwan Kamil melangkah ke panggung lebih besar, Jakarta. 2024, dia maju jadi calon Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Suswono. Diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, koalisi besar terdiri dari Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, Nasdem, dan lain-lain. Bahkan dia dapat dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, Presiden terpilih. Dengan dukungan sebesar itu, semua orang pikir Ridwan Kamil bakal menang mudah. Elektabilitasnya tinggi, rekam jejaknya cukup cemerlang, mesin partai besar di belakangnya. Tapi guys, realitas berkata lain. 27 November 2024, hari pemilihan, quick count mulai keluar dan hasilnya mengejutkan. Pramono Rano dapat 50,07% suara. Ridwan Kamil Suswono cuma dapat 39,4%. Selisih suara lebih dari 10%. Ridwan Kamil kalah telak. Meski punya dukungan presiden, koalisi besar, uang kampanye yang besar. So, apa yang salah? Analis politik bilang mesin partai Kim Plus nggak jalan. Koalisi terlalu besar tapi nggak solid, kayak kawin paksa. Ridwan Kamil juga kurang mengakar di Jakarta. Dan yang paling penting, warga Jakarta udah lelah dengan kekuatan oligarki dan gimmick-gimmick kampanye RK yang dianggap berlebihan, terutama untuk Gen Z. Sebut aja mobil curhat, atasi tawuran dengan festival, rencana pembangunan Disneyland, sampai blunder statement tentang janda yang dianggap merendahkan perempuan. Nanti janda-janda akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Cara main di Bandung, Jawa Barat, dan Jakarta beda. Warga Jakarta mau perubahan. Pramono Rano dapat dukungan dari Anies Baswedan dan basis massa yang loyal. Kampanye mereka lebih membumi, relevan, dan terkesan lebih dekat dengan permasalahan warga Jakarta. Dan itu cukup untuk menang. RK sempat mau gugat hasil ke Mahkamah Konstitusi, tapi akhirnya mereka batalkan sendiri. 13 Desember 2024, Ridwan Kamil mengakui kekalahan dan mengucapkan selamat ke Pramono Rano. Kekalahan ini pukulan besar. Karir politik yang tadinya melambung tinggi, tiba-tiba mandek dan gak ada jalan lain lagi yang bisa pertahanin reputasinya. Tapi badai belum selesai, justru makin kencang. Setelah kalah di Pilgub Jakarta, muncul skandal yang merusak citra keluarga Ridwan Kamil.
Awal 2025, selebgram bernama Lisa Mariana tiba-tiba muncul. Dia ngaku punya anak hasil hubungan dengan Ridwan Kamil. Isu perselingkuhan dan anak luar nikah langsung viral. Ridwan Kamil langsung melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tes DNA dilakukan di Pusdokes Polri tanggal 7 Agustus 2025 dan hasilnya negatif. Anak yang diklaim Lisa Mariana bukan anak biologis Ridwan Kamil. RK tuntut balik Lisa dengan tuduhan pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri. Meski akhirnya terbukti klaim Lisa tidak benar, citra keluarga harmonis yang melekat pada Ridwan Kamil mulai retak. Kepercayaan publik pun mulai goyah. Dan setelah kasus itu muncul badai lainnya. Bulan Maret 2025, KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB periode 2021-2023. Kerugian negara diperkirakan 222 miliar rupiah. Ridwan Kamil masih berstatus saksi, tapi namanya terseret karena dia menjabat sebagai Gubernur Jabar saat kasus ini terjadi. Bank BJB adalah BUMD Jawa Barat yang berada di bawah pengawasannya. 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil, menyita sepeda motor dan mobil sebagai barang bukti. Publik syok. Lalu 2 Desember 2025, Ridwan Kamil dipanggil KPK sebagai saksi. Dia diperiksa lebih dari 5 jam. Ridwan Kamil langsung membantah dirinya terlibat setelah pemeriksaan berlangsung. Dia bilang sebagai gubernur, dia cuma terima laporan dari direksi dan komisaris Bank BJB dan mereka nggak pernah lapor soal pengadaan iklan yang kini jadi masalah. Tapi KPK nggak berhenti, mereka terus menggali. 25 Desember 2025, KPK mengumumkan mereka sedang menelusuri laporan harta kekayaan penyelenggara negara milik Ridwan Kamil. Kenapa? Karena ada dugaan adanya aset-aset RK yang nggak dilaporkan. KPK juga menyebut ada dugaan aliran dana ke sejumlah perempuan dan public figure, termasuk Lisa Mariana dan bahkan artis Aura Kasih. KPK bilang mungkin ada lebih dari 1 perempuan yang nerima aliran dana ini. Terkait aliran uang ke Lisa Mariana, RK bilang uang itu berasal dari dana pribadinya yang diperas oleh selebgram tersebut. Belakangan ramai juga soal tuduhan aliran dana ke Aura Kasih adalah pengalihan isu dari penanganan banjir Sumatera oleh pemerintah. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi yang pasti tuduhan ini semakin menyudutkan RK. Apapun fakta sebenarnya, KPK tegaskan bakal memanggil Ridwan Kamil lagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. 15 Desember 2025, Pengadilan Agama Bandung membenarkan adanya gugatan cerai yang masuk. Penggugat Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil. Tergugat Ridwan Kamil. Publik syok berat tapi memaklumi. Ridwan Kamil dan Atalia dikenal sebagai pasangan pejabat yang harmonis di Indonesia. Mereka sering nunjukin kemesraan di media sosial. Atalia selalu setia mendampingi Ridwan Kamil dari Wali Kota Bandung, Gubernur Jabar, sampai nyalon di Jakarta. 23 Desember 2025, Ridwan Kamil akhirnya buka suara lewat Instagram terkait gugatan cerai. RK akui kesalahan dan kekhilafan selama 29 tahun berumah tangga, serta permintaan maaf ke ibunya dan anak-anak. Pernikahan 29 tahun yang dimulai dengan cinta di pameran Bandung tahun 1994 yang bertahan lewat masa-masa susah waktu kuliah di Amerika dan melewati segala manis pahitnya jalan karir RK kini berakhir. Ketika nyaris menuju puncak karir sebagai politikus, Ridwan Kamil justru mengalami kejatuhan secara bertubi-tubi. Kisah Ridwan Kamil adalah bukti nyata pepatah lama. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang menerpa. Dari arsitek top, jadi wali kota Bandung berprestasi, jadi gubernur Jawa Barat, masuk bursa capres-cawapres dengan elektabilitas tinggi. Semua itu adalah pencapaian luar biasa. Tapi saat dia sudah di puncak, badai datang bertubi-tubi. Kekalahan di Pilgub Jakarta meski dapat dukungan penuh. Kasus dugaan korupsi Bank BJB yang menyeret namanya beserta dugaan aliran dana ke beberapa perempuan. Dan akhirnya, gugatan cerai dari istri yang 29 tahun menemaninya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil, guys? 1. Semakin tinggi posisi, semakin besar tanggung jawab. Waktu jadi arsitek, Ridwan Kamil cuma tanggung jawab atas desain bangunan. Waktu jadi wali kota Bandung, dia tanggung jawab atas satu kota.
Waktu jadi gubernur Jabar, dia tanggung jawab atas 48 juta orang dan BUMD seperti Bank BJB. Nah, dengan tanggung jawab sebesar itu, setiap kesalahan baik yang kita lakukan atau yang terjadi di bawah pengawasan kita akan berdampak besar dan kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kasus Bank BJB mungkin bukan kesalahan langsung RK, tapi sebagai gubernur, dia tetap bertanggung jawab atas pengawasan BUMD. Kita nantikan proses penyidikan lebih lanjut di KPK. 2. Hati-hati guys saat karir naik dan godaan yang menyertainya. Saat karir naik, godaan juga makin besar. Uang, kekuasaan, popularitas, semua itu datang dengan godaan. Kasus Lisa Mariana, meski akhirnya klaim soal anak RK terbukti tidak benar, tetap meninggalkan kesan bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Dan sekarang, KPK sedang menyelidiki dugaan aliran dana ke sejumlah perempuan, termasuk Aura Kasih. Meski masih dugaan, ini menunjukkan pentingnya menjaga integritas, terutama saat posisi kita tinggi. Baik saat di depan kamera, terlebih ketika nggak ada kamera. 3. Jangan lupa akar. Ridwan Kamil mulai dari nol, kuliah dengan beasiswa, kerja paruh waktu, pontang-panting membangun karir. Dia membangun karir dari nol dengan kerja keras. Ini pengingat khususnya buat gue sendiri dan lo guys. Saat sudah di puncak, banyak orang lupa akarnya. Kita sering lupa nilai-nilai yang membawa kita ke sana. Mungkin kita terlalu percaya diri, mungkin kita juga arogan dan merasa semua akan baik-baik aja. Dan itulah kesalahan terbesar kita sebagai manusia, karena hidup bisa berubah dalam sekejap, kesuksesan bisa hilang, keluarga bisa hancur, nama baik bisa ternoda. Yang abadi adalah karakter, integritas, dan bagaimana kita memperlakukan orang-orang terdekat. 4. Tahu tempat pulang. Rumah kita adalah keluarga dan orang-orang tersayang. Ke merekalah seharusnya kita pulang. Bukan dengan pulang ke orang lain yang tidak mengikuti proses jatuh bangunnya kita, tidak membersamai kita dalam suka dan duka, tidak menjadi support system saat kita jatuh. Ini adalah pengingat kita untuk tetap setia dan menghargai orang-orang yang selama ini bersama dengan kita. Untuk diingat, mereka ada di saat-saat pahit dan manis kita, bukan hanya ketika kita di posisi puncak dengan segala gula dan rasa manis yang ada. Sekarang Ridwan Kamil barangkali ada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi hidup nggak berhenti di sini. Ridwan Kamil masih punya keahlian sebagai arsitek. Dia masih punya nama di kancah perpolitikan Indonesia. Dia juga mungkin masih dipercaya oleh para pendukungnya. Pertanyaannya, apakah dia bisa bangkit dari keterpurukan ini? Apakah dia bisa belajar dari kesalahan dan membangun kembali hidupnya? Atau ini adalah akhir dari karir politiknya? Hanya waktu yang bisa jawab. Yang jelas, kisah Ridwan Kamil adalah pengingat buat kita semua, terutama buat gue sendiri dan teman-teman yang sedang mengejar kesuksesan, yang karirnya sedang naik, yang sedang dipromosi naik jabatan, yang merasa sudah di puncak. Semakin tinggi kita naik, semakin kencang badai akan menerjang. Jaga keluarga, jaga integritas, jaga diri sendiri. Karena kesuksesan, popularitas, dan kekuasaan itu rapuh. Dan kejatuhan bisa datang tiba-tiba dari arah yang nggak kita duga. Kalau lo suka cerita kayak gini, klik like, subscribe, dan komen. Apa menurut lo pelajaran terbesar dari perjalanan Ridwan Kamil? Share di kolom komentar ya. I'll see you in the next video. Bye-bye.